Sadar jadi korban mafia di semifinal, Singapura akhirnya suarakan ikuti jejak timnas Indonesia untuk keluar dari AFF. PSSI beberkan fakta mengejutkan, AFF sengaja singkirkan timnas Indonesia agar tidak lolos semifinal Piala AFF. Usai Indonesia keluar, Presiden AFF mulai rayu Australia untuk bergabung Piala AFF selanjutnya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tersingkirnya timnas Indonesia dari AFF 2024 masih menjadi perbincangan hangat di dalam maupun luar negeri. Bahkan kegagalan timnas Indonesia ini berdampak besar bagi nasib Sintayong sebagai pelatih. Penampilan timnas Indonesia di AFF tahun ini dinilai sangat berbeda dibanding saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perbedaan ini tentu sangat wajar karena timnas Indonesia di AFF tahun ini tak diperkuat oleh pemain intinya. Salah satu media Vietnam, Soha, membahas tentang pemberitaan di media Indonesia yang menyebut dugaan adanya upaya menyingkirkan timnas Indonesia dari AFF 2024. Di dalam pemberitaan tersebut disebutkan kejanggalan keputusan wasit yang dinilai merugikan skuad Sintayong, hingga berakhir dengan kekalahan timnas Indonesia yang membuatnya tersingkir dari AFF 2024 dan gagal melaju ke semifinal. Selain itu disebutkan juga bahwa timnas Indonesia yang menurunkan skuad U22 membuat AFF 2024 mengalami penurunan kualitas sehingga skuad Sintayong sengaja disingkirkan. Merespon pemberitaan tersebut, media Vietnam langsung menegaskan bahwa pernyataan itu hanyalah pandangan pribadi penulis. Tentu saja sudut pandang di atas hanyalah sudut pandang pribadi penulis Indonesia, tulis media Vietnam. Menurut media Vietnam, tak mungkin ada upaya sengaja menyingkirkan timnas Indonesia dari AFF tahun ini. Piala AFF merupakan turnamen yang menerapkan teknologi VAR dan ketika wasit menjalankan pertandingan, mereka mempunyai dasar sebelum mengambil keputusan penting, tulis media Vietnam. Justru media Vietnam menyalahkan timnas Indonesia yang disebut kurang maksimal penampilannya selama AFF tahun ini. Menurut media Vietnam, tersingkirnya timnas Indonesia murni karena kualitas skuad Sintayong itu sendiri dan bukan karena kesalahan pihak penyelenggara. Oleh karena itu, tersingkirnya Indonesia lebih awal sepenuhnya disebabkan oleh ketidakstabilan performa timnas Indonesia. Sangat sulit bagi opini publik Indonesia untuk menyalahkan penyelenggara Piala AFF atau wasit atas kesalahan tim tuan rumah tersendiri, kata media Vietnam. ASEAN Cup 2024 memasuki semifinal dengan timnas Indonesia yang dipimpin Sintayong menyudahi langkah hanya sampai babak penyisihan grup saja. Terlepas apapun alasannya, performa timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 bisa dikatakan buruk dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Berisi para pemain muda yang berasal dari timnas U22, skuad Garuda menelan 2 kekalahan dan 1 pertandingan lain berakhir imbang. Performa timnas Indonesia ini lantas menjadi sorotan publik Australia hingga memunculkan desakan agar Australia mulai ikut Piala AFF. Meski begitu, desakan agar Australia ikut turnamen 2 tahunan ini bukan karena performa timnas Indonesia di ASEAN Cup tahun ini, melainkan karena ganasnya performa skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mengejutkan mereka. Australia sebenarnya sudah ikut Piala AFF namun di kelompok umur dan bahkan sukses meraih gelar juara di Piala AFF U16 2024. Namun di level senior mereka belum pernah ikut. Kesenjangan kualitas tim awalnya menjadi alasan Australia ditolak mengikuti turnamen. Akan tetapi kini publik Australia menyadari perkembangan sepak bola Asia Tenggara tidak bisa mereka sepelekan. Kekuatan timnas Indonesia, Vietnam dan Thailand dikhawatirkan merusak citra sepak bola Australia yang terbangun kuat sejak lama. Meski begitu, desakan publik Australia ini bukan suatu kewajiban untuk dipenuhi dan keputusan sepenuhnya ada di tangan federasi. AFF akan dirasa akan mendapatkan manfaat positif dengan hadirnya Australia, sementara kedatangan Scores berpotensi mengakhiri dominasi Thailand. AFF juga mengakui manfaat dari partisipasi Australia dan beberapa anggota bahkan menganjurkan masuknya Australia setidaknya untuk mengakhiri dominasi Thailand.
Kabar ini tentu harus diwaspadai. Pasalnya langkah Indonesia jika masih ingin meraih gelar juara di turnamen ini dipastikan bertambah berat dengan kehadiran Australia. Sintayong tidak boleh lagi mencoba-coba atau bahkan menyepelekan kualitas turnamen. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan muncul nantinya. Bakal ikuti jejak Indonesia, pelatih Singapura Sutomo Ogura memberi tanggapan seusai pertandingan melawan Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF 2024. Sutomo Ogura mengakui banyak drama pada pertandingan melawan Vietnam, sehingga membuat para pemainnya hilang fokus di semifinal leg pertama Piala AFF 2024. Dia menanggapi kekalahan Singapura 0-2 di kandang sendiri dengan sorotan ke wasit yang memimpin laga. Namun, dia menegaskan bahwa Vietnam jelas menghukum Singapura jika melihat hasil akhir pertandingan. Timnas Vietnam menghukum kesalahan kami, kata pelatih Singapura. Pelatih dari Jepang itu menilai ini adalah konfrontasi dramatis dengan permainan sengit dan keputusan wasit. Pertandingan ini juga sangat dramatis, saya merasa seperti menonton film. Berakhirnya VAR, gol dianulir, lalu penalti. Di menit-menit akhir perpanjangan waktu kami kalah dengan 2 gol. Sepak bola bukanlah permainan yang dibatasi peluang 90 menit, tetapi Vietnam dapat memanfaatkan dan menghukum Singapura. Itulah perbedaan kedua tim, jelasnya. Sutomo Ogura juga mengatakan bahwa perpanjangan waktu yang terlalu lama membuat para pemainnya kelelahan dan kurang konsentrasi. Fakta bahwa pertandingan berlangsung terlalu lama, hampir 15 menit perpanjangan waktu, membuat para pemain Singapura kelelahan dan kalah pengalaman untuk mencegah gol kedua, kata pelatih Singapura. Menurutnya, pertandingan Singapura melawan Vietnam sangat dramatis. Ogura pun menilai laga ini seperti menonton film. Dalam laga ini, Singapura yang bermain menyerang sebenarnya punya peluang unggul pada menit ke-62 lewat gol Sawal Anwar. Namun gol Sawal dianulir wasit karena sudah dalam posisi offside. Kemudian pada menit ke-98 Vietnam mendapatkan penalti setelah Shakir Hamzah dianggap melakukan handball. Nguyen Tin Lin yang mengambil penalti berhasil melakukan tugasnya dengan baik untuk membawa Vietnam unggul 1-0 di menit ke-100. Pada menit ke-103, Vietnam berhasil menambah keunggulan lewat sontekan Nguyen Xuan San. Vietnam menang 2-0. Meski kalah 0-2, mendapatkan kerugian besar saat dua pemain Sawal Anwar dan Shah Syahiran akan absen di leg kedua. Pelatih Singapura tetap yakin tim tuan rumah bisa merebut tiket ke final.